Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Maharani, NPM 18311077, kelas reguler manajemen pemasaran Banjarbaru, ingin menjawab tugas UAS mata kuliah seminar manajemen pemasaran. Yang pertama, mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi dan menjelaskan fungsi-fungsi yang dijalankan saluran distribusi ini? Jawabannya adalah, saluran distribusi digunakan oleh perusahaan agar produksi barangnya sampai ke tangan pelanggan atau pembeli. Bahkan saluran distribusi ini berguna untuk menjalankan kegiatan bisnis seperti perusahaan dagang, retail, dan sebagainya. Secara umum, pengertian saluran distribusi adalah sebuah jalur pemasaran yang akan ditentukan oleh perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan pelayanan atas barang kepada konsumennya. Adapun tujuan saluran distribusi ini supaya memudahkan perusahaan untuk menyalurkan barang tersebut, agar nantinya barang yang diproduksi tidak menumpuk di gudang serta bisa mengakibatkan kadaluarsa. Pertanyaan kedua, bagaimana anggota saluran distribusi berinteraksi dengan bagaimana mereka mengorganisasi diri untuk menjalankan tugas saluran distribusi? Ada berbagai cara yang bisa dimanfaatkan oleh produsen untuk memastikan produknya sampai ke tangan konsumen. Alasan penting saluran distribusi dikarenakan oleh luas negara Indonesia sendiri yang membuat produsen kesulitan dalam menjangkau konsumen yang tersebar begitu luas. Dana yang dibutuhkan untuk mengatasi pengiriman lintas pulau pastinya cukup besar. Nah, dengan memanfaatkan saluran distribusi, dana yang besar itu dapat dipangkas, sehingga para produsen dapat menyimpan cukup modal untuk melakukan ekspansi bisnis daripada melakukan terjun langsung dalam kegiatan promosi pada konsumen. Pertanyaan ketiga, peran pengecer dan perusahaan perkulakan dalam saluran distribusi. Berikut adalah beberapa peran pengecer dan perusahaan distributor dalam saluran distribusi. Yang pertama, distribusi produk. Distribusi produk memungkinkan produsen untuk mendistribusikan produk dan layanan di area tertentu. Ini dilakukan tanpa kesulitan memulai dan mempertahankan kontak konsumen sehingga menghemat uang dan waktu dalam pemasaran dan distribusi produk. Tes pasar. Distribusi banyak berinvestasi dalam keberhasilan produk yang mereka distribusikan. Begitu banyak dari mereka melakukan riset walaupun mungkin secara sederhana untuk menyelidiki perilaku konsumen dan pertumbuhan pasar yang akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, jadikan produk lebih dapat diakses. Peran penting distributor lainnya adalah bagaimana hal itu membuat produk dapat diakses oleh pengecer dan konsumen akhir. Pengecer dan konsumen akhir sering tidak ingin berinteraksi dengan produsen karena mereka sering sulit untuk mendapatkan dan mereka biasanya hanya melayani pembeli grosir. Yang keempat yaitu penentu harga yang kompetitif. Distributor pendorong persaingan di antara produsen dan dalam proses menjaga harga barang agar tetap kompetitif. Mereka juga menyediakan informasi pasar seperti harga dan kebutuhan untuk meminimalkan biaya penjualan untuk konsumen akhir. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.